Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita rahmat dan hidayahnya, rezekinya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa tetap melangsungkan proses pembelajaran seperti saat ini. Tidak lupa pula senantiasa kita kirimkan salawat dan taslim kepada Rasulullah junjungan kita, Allahumma sholli ala sayyidina, beserta para sahabat dan keluarganya yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana manusia seharusnya berpikir agar dapat menemukan penyelesaian dari setiap persoalan yang ia hadapi. Oke, para peserta didik yang saya hormati, hari ini kita lanjut mata kuliah penalaran hukum. Tentu kita sudah belajar secara aktif tentang hal-hal yang perlu dipraktikkan dalam penalaran hukum. Nah, kali ini kita kemudian masuk ke dalam penalaran yang induksi maupun deduksi, ya. Jadi sebenarnya Anda boleh membaca di berbagai literatur tentang penalaran deduksi dan induksi. Ada beberapa pengertian-pengertian, definisi-definisi. Anda boleh kemudian menarik sebuah kesimpulan dari hasil bacaan Anda, sehingga hal ini bisa membantu Anda dari sekian banyak literatur yang Anda baca, baik dari buku fisik maupun buku elektronik. Anda kemudian bisa menyimpulkan sebuah definisi dari penalaran induksi maupun deduksi, ya. Nah, inilah kemudian kita banyak melakukan pembelajaran aktif sehingga kita banyak mendapatkan masukan-masukan tentang definisi. Dengan demikian, itu akan mempermantap kita punya pemahaman, pengetahuan, sehingga kita perlu mengaplikasikannya dalam ilmu hukum. Baiklah, saya paparkan begini tentang penalaran secara induksi. Kita kemudian melihat adanya proses, ya, proses penalaran tersebut. Ya, kita menarik kesimpulan berupa prinsip yang berlaku secara umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Ya. Jadi kita kemudian melakukan penalaran secara induktif. Ya, kita melakukan penalaran secara induktif, yaitu dengan cara kita menarik sebuah kesimpulan, ya, berupa prinsip yang berlaku secara umum. Ya. Tapi berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus. Ya. Jadi khusus ke umum. Jadi ada fakta-fakta yang bersifat khusus ke umum. Nah, begitupun sebaliknya secara deduksi. Ya. Proses penalaran secara deduksi ini kemudian kita menarik kesimpulan yang berupa prinsip, ya, yang berlaku secara khusus berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum. Ya. Jadi di sini kita kemudian menyimpulkan, ya, dan kesimpulan kita itu ketika kita melihat sebuah keadaan, ya, sebuah keadaan yang bersifat umum, kemudian kita menyimpulkan, mengkerucutkan kepada sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.
Mari kita contohkan dari mari kita contohkan dari kedua sistem penalaran yang kita gunakan ini. Jadi kedua penalaran ini sering kali kita aplikasikan, namun kita tidak tahu bagaimana kemudian metodenya, sehingga ya kita bisa menentukan sistem penalarannya yang digunakan orang atau apa yang kita gunakan sistem penalaran kita, apakah induksi atau deduksi. Ya. Nah, kedua sistem penalaran ini kita gunakan secara bolak-balik. Kita induksi, deduksi, induksi, deduksi, induksi, sehingga memberikan argumentasi yang lebih memberikan pencerahan kepada mereka yang ingin mengetahui tentang manfaat daripada ilmu hukum ini. Jadi penalaran proses berpikir dari pengamatan secara empirikal menggunakan indera untuk mendapatkan konsep atau pengertian, penjelasan atau proposisi. Ya. Nah, baiklah, secara induktif. Begini, kalau kita berbicara terkait proses berpikir atau penalaran secara induksi, yaitu kita menarik kesimpulan ya yang berlaku secara khusus. Jadi ujungnya berlaku secara khusus ya. Yang ujungnya berlaku secara umum ya. Jadi induksi itu dia memulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus ya. Begini. Jadi kalau kita berpikir tentang penalaran induksi, ya, kita menarik kesimpulan berupa prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Akhirnya ini artinya ini luarannya adalah sebuah prinsip ya yang berlaku secara umum. Dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus. Ya. Nah, ketika kita mencermati, kita memahami pengertian dari penalaran secara induktif ini, maka kita kemudian melihat bahwa dalam sains itu atau dalam ilmu pengetahuan itu, ilmuwan selalu membaca dengan reserve. Ya, Anda ya sebagai penstudi ilmu hukum, di pikiran Anda melihat fenomena atau fakta-fakta sosial hari ini, Anda kemudian membuat sebuah reserve atau cadangan. Ya. Jadi upaya ini adalah mencadangkan sikap kehati-hatian. Kita nggak mau nih gegabah membuat sebuah pernyataan. Yang mana hari ini ketika kita membuat sebuah pernyataan di media sosial seperti internet seperti ini bisa berakibat hukum bagi kita, sehingga kita melakukan penalaran induktif. Kita membuat reserve, kita kemudian mencoba menggeneralisasi ya, kita mencoba menggeneralisasi sebuah konsep yang ingin kita paparkan. Kalau masyarakatnya seperti ini, individunya seperti ini, mungkin masyarakatnya akan seperti ini. Misalnya seperti itu. Jadi, jawaban daripada induktif ini, cara berpikir penalaran induktif ini adalah nantinya akan dia menjadi jawaban yang mungkin atau kemungkinan. Ya, karena Anda melihat dari individu yang bersifat khusus itu dan membuat sebuah prinsip secara umum. Anda kan tidak meneliti satu persatu individu-individu dan seluruh 100% individu itu. Makanya dalam penelitian biasanya disebut sampel. Ya, sampel ini perlu dalam sebuah penelitian, mewakili dari sebuah komunitas. Ya, mari kita sampelkan dulu di
mahasiswa Fakultas Hukum ini. Misalnya mahasiswa Fakultas Hukum ketika sistem pembelajaran daring seperti ini, ia kemudian tidak, ada beberapa mahasiswa yang kemudian tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh kementerian, khususnya yang menangani persoalan proses pembelajaran di dalam perguruan tinggi seperti ini secara daring. Ada mahasiswa yang tidak mengindahkan aturan tersebut, sehingga dari beberapa mahasiswa yang saya maksud ini, saya perlu mencadangkan. Misalnya dalam kelas penalaran hukum ini saya cadangkan bahwa ada beberapa mahasiswa yang tidak menonton video pengantar di setiap sesi pertemuan secara daring, sehingga ia kemudian pertama melanggar aturan sebagaimana proses perkuliahan itu harus tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang kedua, ia kemudian tidak mengindahkan pula kontrak kelas dalam pembelajaran penalaran hukum ini. Kalau ada beberapa orang yang saya sebutkan tadi melakukan tindakan tidak mengindahkan apa yang telah disepakatinya sejak awal, berarti saya katakan ada individu-individu yang tidak melaksanakan kewajibannya. Ia tidak melaksanakan kewajibannya. Kalau saya membuat sebuah reserve, artinya mungkin untuk kelas ini dalam penalaran hukum mungkin, atau kemungkinan mahasiswa yang ikut dalam kelas penalaran hukum tidak taat terhadap aturan yang telah berlaku, baik itu kontrak kelas maupun aturan pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran daring. Mungkin, atau kemungkinan. Ini reserve-nya, ini adalah pencadangannya. Ini berasal dari sikap kehati-hatian supaya konsekuensinya kita bisa ukur dari sebuah pernyataan. Jadi mungkin inilah bentuk penalaran secara induksi. Nah, bentuk penalaran secara induksi itu kan tadinya beberapa mahasiswa itu menunjukkan individu. Kalau saya menggeneralisasi khusus dalam penalaran hukum, jadi dia bersifat khusus. Khususnya itu dalam kelas penalaran hukum dan mahasiswa. Jadi di umumnya itu adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil kelas penalaran hukum. Padahal konsekuensinya kita kelas-kelas penalaran hukum itu kan banyak, dan diisi oleh dosen-dosen yang berbeda-beda. Nah, kalau saya menggeneralisasi, maka ada bentuk-bentuk penalaran yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jadi di sini ada generalisasi, Jadi proses penalaran yang mengandalkan beberapa pernyataan yang mempunyai sifat tertentu untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Itu tadi.
kita generalisasi dari beberapa mahasiswa menjadi mahasiswa yang ikut, ya, mahasiswa Fakultas Hukum yang ikut kelas penalaran hukum. Padahal kelas penalaran hukum saya cuma beberapa kelas saja, ya, dosen lain juga ada beberapa kelas. Saya mengamati di kelas saya saja, nggak bisa saya generalisir. Jadi mungkin jadi dia menjadi mungkin atau kemungkinan semua peserta kelas penalaran hukum itu tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Nah, di sini ada generalisasi yang sempurna. Ketika misalnya kelas penalaran hukum ini terdiri dari 17 kelas, anggaplah seperti itu, dan diisi mungkin dari 17 dosen juga, ya. Kalau saya melihat misalnya saya di berbeda kelas, di kelas-kelas berbeda, ya, 3 kelas misalnya, 5 kelas penalaran hukum, ya. Saya melihat hanya di 5 kelas bagaimana perilaku mahasiswa dalam menonton video pengantar ini. 5 kelas tersebut apakah sudah bisa mewakili pernyataan, ya, yang memang memberikan sebuah kebenaran, di mana belum tentu di kelas lain kemudian mahasiswanya tidak suka menonton atau tidak suka mengikuti kelas penalaran hukum. Belum tentu. Ada juga mungkin kelas lain yang suka melihat dosennya hadir di depannya langsung secara daring, ya. Tapi ada juga yang luring, ya, senang melihat dosennya mungkin ya, selain pembawaannya parasnya cantik atau pembawaannya menyenangkan, ya, itu juga yang bisa kemudian membuat pembeda antara kelas saya dengan kelas yang lain, seperti itu, ya. Jadi generalisasi sempurna ya ketika seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan itu diselidiki atau sampelnya cukup, gitu. Sampelnya cukup, ya. Kelas saya ada 5 kelas, kelasnya si A juga ada 5 kelas, si B 5 kelas. Anda ambil kelas saya 2 kelas, dari total 17 kelas saya 2 kelas, si A 2 kelas, si B 2 kelas, si C 2 kelas. Kemudian kita bisa menggapai sebuah persentase sampel yang mencukupi untuk mewakili seluruh mahasiswa penalaran hukum dari 17 kelas tersebut. Ada 6 kelas diambil untuk mewakili 17 kelas. Dan pengambilan sampel itu secara acak. Nah, sehingga ini benar-benar menjadi sebuah dasar kesimpulan yang benar-benar awalnya diselidiki. Ya, ini merupakan bentuk penalaran induksi yang membuat sebuah reserve atau mencadangkan setelah melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ini dibilang research. Inilah yang dikatakan research atau penelitian ulang. Ya, meneliti. Ini kan kemudian nanti kita aplikasikan dalam tugas akhir kita, bagaimana kita memberikan argumentasi hukum, bagaimana kita mencoba memberikan orang pemahaman sehingga mereka mempelajari dan lebih rasional. Nah, ada juga memang generalisasi yang tidak sempurna, ya. Jadi berdasarkan sebagian fenomena untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku bagi fenomena sejenis, tapi belum diselidiki. Ya, jadi hanya pengamatan secara satu arah, tidak menggunakan metode yang jelas, ya. Tidak menggunakan metode-metode yang dipercaya adalah metode dalam melakukan penalaran, ya, membuat asumsi-asumsi, ya. Jadi memang misalnya tadi metodenya adalah mengambil beberapa sampel kelas dari dosen-dosen yang berbeda. Ini metodenya, sehingga
dapat membuat sebuah generalisasi yang sempurna. Tapi kalau saya katakan kelas saya saja ya, yang kemudian saya selidiki, namun mahasiswanya agak malas-malas untuk mengikuti materi ini, maka ini apa yang saya simpulkan, misalnya kelas penalaran hukum ya semester ganjil 2020-2021 ya, adalah berisikan mahasiswa-mahasiswa yang melanggar aturan yang telah dibuat ya. Nah, ini kemudian tidak cukup untuk menjadi dasar, karena kelas saya saja yang saya selidiki itu pun tidak menggunakan metode yang jelas, sehingga generalisasi yang saya buat itu tidak sempurna ya. Jadi ada juga bentuk penalaran induktif yang secara analogi ya. Ya, jadi mencoba mengambil penarikan penalaran secara membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama ya. Jadi biasa itu kita coba untuk membandingkan dengan analogi ya. Makanya seringkali kita dengar istilah harus pair lah ya, apple to apple gitu ya istilahnya ya. Jangan kemudian kita mencoba menggunakan analogi yang sifatnya tidak sejenis ya, atau tidak sama ya dalam melakukan analogi, sehingga kesimpulannya juga bisa tidak benar ya, kesimpulannya tidak benar. Jadi ada juga penalaran induktif dengan menggunakan hubungan kausalitas ya. Jadi diperoleh dari gejala yang saling berhubungan ya, diperoleh dari gejala yang saling berhubungan. Misalnya kayak gini, seringkali saya menguji mahasiswa yang kemudian katakan, iya Pak, saya akan melakukan perubahan terhadap karya ilmiah saya ya. Namun seringkali saya dapatkan itu tidak berubah ya. Sangat disayangkan ketika kami memberikan kepercayaan namun tidak diindahkan. Ini membuat sebuah peningkatan atau pola-pola yang lebih agak keras ya dalam proses penyelesaian studi. Tapi kalau memang Anda mengindahkan ya tentu Anda akan mendapatkan cara baru, upaya baru, pengetahuan baru dan sebagainya. Nah, hubungan kausalitas yang saling berhubungan ketika dia katakan kenapa dia katakan saya akan mengindahkan. Ketika itu tidak terjadi, saya sering kali melihat mahasiswa A ini yang mengatakan saya akan merubah atau memperbaiki karya ilmiah saya, tapi begitu setiap saya janjian, ia kemudian tidak pernah menempati waktu. Semaunya dia. Kita janjian pagi, nggak pernah aktif, nggak pernah dibaca, nanti siang. Oh mungkin bangunnya siang. Sehingga ya kemudian terlambat melakukan kegiatan-kegiatan dalam keseharian yang rutin yang seharusnya ia lakukan. Namun karena waktunya sempit, dia mengabaikan kegiatan bersama saya. Akhirnya saya menganalisa bahwa kemungkinan ya anak ini memang tidak pernah mau merubah karya ilmiahnya, mengabaikan karya ilmiahnya karena ia tidak memiliki waktu yang banyak dalam beraktivitas. Ya, ia kemudian bisa kelihatan di WhatsApp misalnya, ya dia masih aktif jam 3 malam, jam 2 malam. Entahlah, mudah-mudahan dia tahajud ya. Tapi ketika kita janjian, dia tidak memiliki waktu untuk mencoba bertemu, ya.
akhirnya karya ilmiahnya tidak diubah, kemudian ia menghadap lagi kepada kita, dan kita tahu potensinya, kita tahu bahwa ia memang tidak mengerjakan karena tidak memiliki waktu. Jadi ada hubungan kausalitas di situ. Ya, karena ia tidak memiliki waktu banyak sehingga ia tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki karya ilmiahnya yang kurang sempurna tersebut. Ya, jadi kita juga bisa mereka-reka kemungkinan mahasiswa yang model-model seperti itu akan sulit ya diberdayakan oleh masyarakat setelah ia menjadi sarjana hukum. Ini kemungkinan ya, kemungkinan. Tapi kalau menurut penalaran ya itu sudah persentasenya, itu sudah probabilitasnya itu sudah cukup besar ya. Oke, baik. Dalam proses penerapan hukum secara teknis operasional dapat didekati dengan dua cara, yaitu penalaran induksi dan deduksi. Sejauh ini kita belajar tentang penalaran induksi yang mencoba mencadangkan sebuah konsep ya, yang hasilnya adalah mungkin dan kemungkinan. Jadi ini bolak-balik ya, kita kemudian menggunakan induksi, deduksi ya, dan seterusnya sehingga kita mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi kita lihat biasanya dalam penanganan suatu perkara atau sengketa di pengadilan selalu berawal dari langkah induksi, berupa merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya ya, mereka-reka kemungkinannya ya. Kemungkinan sengketa ini adalah dimenangkan oleh penggugat atau tergugat, atau kemungkinan sengketa yang diajukan di pengadilan ini para pihak tidak memiliki kepentingan dalam kasus tersebut ya, sehingga ada konsekuensi hukumnya. Tentu setelah kemungkinan itu akan dilakukan penalaran secara deduktif dan bisa menemukan sebuah kesimpulan yang mengerucut dan bersifat khusus ya, bahwa yang tadi bersifat khusus itu bahwa apakah jawabannya nantinya perkara yang diajukan ke pengadilan itu para pihak tidak memiliki kepentingan atas objek yang disengketakan, atau salah satu pihak ya tidak kuat membuktikan dari apa yang ia dalilkan. Jadi melalui langkah ini di pengadilan itu, jadi berawal dari langkah induksi tersebut, dia merumuskan fakta-fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan mereka-reka probabilitasnya. Jadi hakim di pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua ya, baik itu ya, yang merupakan judex facti ya. Jadi ada fakta-fakta yang telah dirumuskan, maka dalam penerapan hukum sebagai langkah deduksi ya. Jadi nanti penerapan hukumnya adalah langkah deduksi. Itulah yang saya katakan. Mereka kan masing-masing kemudian melakukan proses tanya jawab, jawab-menjawab dalam hukum acara. Misalnya dalam suatu kasus sengketa perdata, mereka melakukan jawab-menjawab. Nah, risalah dari jawab-menjawab ini kemudian mereka dimintai untuk sebuah pembuktian. Ya. Jadi pembuktian inilah yang kemudian nantinya bisa dijadikan dasar dalam penerapan hukum sebagai langkah deduksi. Tadinya kita bilang ya kemungkinan para pihak
tidak berkepentingan terhadap objek yang disengketakan. Kemungkinan. Ketika dalam pembuktian proses jawab menjawab, hasil dari proses jawab menjawab itu mereka tidak dapat membuktikan, padahal mereka wajib untuk mendalilkan apa yang membuktikan apa yang mereka dalilkan. Akhirnya putusan hakim, ya, putusan hukum hakim, ya, dalam upaya penerapan hukum, ya, dia memutuskan bahwa para baik penggugat maupun tergugat, ya, tidak memiliki kepentingan atas objek yang ia sengketakan. Ya. Jadi langkah penerapan hukumnya diawali dengan identifikasi aturan hukum. Kira-kira di mana? Ya. Coba Anda buka kembali, ya, mata kuliah hukum acara perdata Anda. Kira-kira di mana aturan hukum yang kemudian menyatakan kepada kita bahwa barang siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Ya. Oke, jadi dalam penalaran deduksi dalam hukum ini, ya, jadi ada konklusi yang lebih sempit dari premis. Maka penalaran disebut deduktif. Ada kesimpulan yang lebih sempit. Ya. Jadi metode yang digunakan dalam berpikir dalam penalaran deduksi ini adalah bertolak dari hal-hal yang umum bersifat khusus. Tadi umum kita reserve. Tapi setelah melakukan pembuktian, maka ada upaya yang bersifat khusus, yaitu sebuah penerapan hukum oleh hakim. Ya, khususnya dia seperti apa? Dia membuat sebuah putusan bahwa dalam perkara ini, ya, seperti inilah putusannya. Ya. Ya. Jadi silogisme deduksi itu berfungsi sebagai proses pembuktian benar salahnya suatu pendapat, tesis, atau juga hipotesa tentang masalah tertentu. Ya. Jadi Anda perlu memahami silogisme, ya. Silogisme adalah penarikan kesimpulan melalui konstruksi penalaran. Bagaimana kemarin Anda mengkonstruksi penalaran? Coba lihat di video sebelum ini. Ya, ada saya pernah sampaikan. Jadi silogisme adalah penarikan kesimpulan melalui konstruksi penalaran. Kita mulai langkah-langkah apa sih ketika kita mau melakukan penalaran? Ya. Nah, silogisme deduksi berfungsi sebagai proses pembuktian benar salahnya suatu pendapat, tesis, atau juga hipotesa tentang sebuah masalah tertentu. Seringkali kita melakukan silogisme deduksi, tapi kadang kita nggak lanjutkan. Ya, kita nggak lanjutkan. Nah, lanjutan dari kegiatan silogisme deduksi ini adalah melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah kebenaran yang lebih spesifik. Ya, kalau kita berbicara tentang mahasiswa, mahasiswa apa? Perempuankah atau laki-laki? Kalau kita berbicara laki-laki, kelas mana? Mata kuliah apa? Dan siapa pengajarnya? Itu kemudian kita lebih mengerucut, ya, sehingga tesis atau asumsi yang kita bangun bisa mendapatkan jawaban yang lebih unik, lebih khas, ya. Jadi hipotesa yang kita bangun bisa mendapatkan jawaban yang lebih unik dan berbeda dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan pertama yang sama namun berbeda dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sama, namun kita lebih menspesifikkan jawabannya, ya.
berbeda, akhirnya memiliki perbedaan antara jawaban yang satu dengan jawaban yang lain. Ya, ini seringkali kita lakukan dalam keseharian kita. Oke, inilah sedikit video pengantar buat Anda untuk Anda pahami dalam penalaran yang digunakan dalam penalaran hukum. Ya, ada induksi, ada deduksi. Saya mengharapkan Anda kembali seperti yang saya sampaikan pada awal-awal, Anda cari definisi, pemahaman tentang penalaran secara induksi dan deduksi dalam hukum, sehingga Anda memperkaya pemahaman Anda dan Anda mudah dalam mengaplikasikannya, baik dalam kehidupan sehari-hari kita yang bertugas sebagai pengemban ilmu hukum, dan juga tugas kita nantinya untuk menyelesaikan tugas-tugas akhir kita harus memenuhi ya, atau rasional ya, harus rasional dalam membangun sebuah alur argumentasi hukum. Terima kasih telah menyimak video pengantar ini. Nanti kita bisa diskusikan dalam forum di sistem pembelajaran daring yang kita miliki. Sampai bertemu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.